Perang Dunia I dikenal dengan parit, kawat berduri, dan tembakan artileri tanpa henti. Tapi, ada satu bagian dari perang ini yang jarang dibicarakan. Bagian yang tidak tampak dari permukaan, tersembunyi jauh di bawah kaki para prajurit. Sebuah dunia gelap yang tidak pernah terkena cahaya matahari. Tempat di mana perang terjadi, tanpa suara teriakan komando, tanpa derap kaki pasukan. Hanya suara tanah yang digali, udara yang menipis, dan ketakutan yang berjalan perlahan dalam kegelapan. Ini adalah kisah tentang Perang Terowongan, salah satu operasi paling rahasia dan paling mematikan dalam seluruh sejarah Perang Dunia I. Awal dari kegelapan. Bayangkan sebuah pagi kelabu di Belgia, tahun 1916. Di permukaan, ribuan prajurit terjebak di antara lumpur, parit, dan tembakan artileri yang tak pernah berhenti. Tapi, di balik semua itu, tersembunyi pintu-pintu kayu kecil di dinding parit. Pintu itu tidak menuju tempat perlindungan. Pintu itu adalah jalan masuk ke dunia lain, ke jantung bumi. Para penambang militer, sebagian mantan pekerja tambang dari Inggris, Kanada, dan Australia, turun ke bawah dengan membawa lampu karbit kecil yang menggantung di helm mereka. Cahaya kuningnya memantul di dinding tanah liat, menimbulkan bayangan panjang yang bergerak perlahan di sepanjang terowongan sempit. Mereka turun ke kedalaman 8 hingga 30 meter di bawah permukaan. Setiap langkah menuruni tangga kayu menandai titik di mana dunia luar mulai menghilang. Tidak ada angin, tidak ada bau rumput, tidak ada suara burung. Hanya bau tanah lembab, mesin bor manual, dan keringat manusia yang terperangkap dalam ruang yang terlalu sempit. Disinilah perang bawah tanah dimulai. Dikejar suara yang tak terlihat. Di kedalaman bumi, suara adalah segalanya, bahkan lebih penting dari senjata. Para penambang sering berhenti menggali, hanya untuk menempelkan telinga mereka pada dinding. Bukan untuk mencari harta atau sumber air, tetapi untuk mengidentifikasi ancaman mematikan, musuh yang menggali dari arah berlawanan. Di bawah tanah, musuh bisa berada hanya beberapa meter. Dari kepala mereka dipisahkan hanya oleh lapisan tanah tipis yang tidak terlihat. Kadang suara itu terdengar seperti ketukan kecil, kadang seperti gesekan logam, kadang juga seperti detak jam yang tidak wajar. Setiap bunyi adalah pertanda bahaya. Karena di dunia bawah tanah, ketika dua tim terowongan bertemu secara tidak sengaja, tidak ada perang terbuka, tidak ada garis depan, tidak ada tempat untuk mundur. Hanya ruang sempit yang memaksa siapapun yang bertemu untuk bertarung dengan belati, kapak kecil, bahkan sekop. Semua dilakukan dalam kegelapan pekat, tanpa suara, agar tim lain tidak mendengarnya. Bayangkan, ketakutan itu berjalan maju perlahan, hanya ditemani cahaya kecil di helm. Sementara pikiran terus berbisik, musuh bisa berada di balik dinding ini, tepat 1 cm dari jarimu. Teror tanpa nafas. Terowongan
Terowongan bukan hanya tempat bertarung. Terowongan adalah jebakan sendirinya. Udara semakin tipis, semakin jauh menggali. Banyak penambang sadar mereka harus bekerja dengan langkah lambat, karena satu tarikan napas yang terlalu cepat bisa membuat kepala berputar, membuat mereka limbung di tengah lorong kotor yang hanya selebar tubuh manusia. Di beberapa titik, tanah menjadi terlalu rapuh. Atap terowongan runtuh begitu saja, menjebak seluruh tim di dalamnya. Tidak ada suara, tidak ada tanda. Hanya 1 detik ruang sempit, detik berikutnya gelap pekat dan ribuan kilo tanah menimpa tanpa ampun. Beberapa terowongan di lubang Messins bahkan membutuhkan penopang kayu yang disusun seperti tulang rusuk raksasa. Jika satu patah, yang lain ikut menyusul seperti domino. Para penambang tahu bahwa hidup mereka tergantung pada batang kayu yang mungkin telah lapuk atau retak. Di tempat yang tidak terlihat, setiap hari mereka turun, mereka tahu kecil kemungkinan mereka melihat permukaan lagi. Misi rahasia menuju Bukit Messins. Di antara semua terowongan yang digali, tidak ada yang sebesar dan seambisius proyek Inggris di Bukit Messins. Targetnya jelas, memindahkan seluruh benteng Jerman dari peta, bukan dengan artileri, bukan dengan serangan massal, tetapi dengan ledakan bawah tanah terbesar yang pernah dibuat manusia saat itu. Inggris menggali 19 terowongan raksasa, masing-masing bisa mencapai panjang lebih dari 600 meter. Setiap terowongan mengarah ke titik strategis di bawah posisi Jerman. Pekerjaan berlangsung selama berbulan-bulan, tanpa henti. Para penambang bekerja dalam kondisi mustahil. Tanah gembur, air merembes, bahaya longsor, dan ancaman sabotase dari tim lawan yang mungkin saja sedang menggali ke arah mereka. Pada akhirnya, terowongan-terowongan itu diisi dengan total lebih dari 400 ton bahan peledak amonium nitrat campur TNT. Jumlah yang bahkan hari ini masih dianggap gila. Bahan peledak itu tidak membawa suara, tidak ada getaran, hanya ada tumpukan karung yang disusun rapi dalam keheningan, seperti harta karun gelap yang menunggu untuk dibangunkan. Setelah itu, terowongan ditutup rapat. Penambang naik kembali ke permukaan. Mereka tidak lagi hanya pekerja terowongan. Mereka adalah orang-orang yang memegang rahasia terbesar perang itu. Saat dunia bergetar. Tanggal 7 Juni tahun 1917, subuh. Masih gelap, kabut tipis menyelimuti tanah lapang. Para prajurit di permukaan tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Hanya diberitahu bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Pada jam 3:10 pagi, seluruh front mendadak hening. Tidak ada tembakan. Tidak ada gerak. Udara terasa menahan napasnya sendiri. Lalu, dunia pecah. Boom. Ledakan dari 19 ranjau bawah tanah itu menghancurkan Bukit Messins dalam sekali hantam. Tanah, batu, kayu, logam, dan ribuan prajurit Jerman terangkat dan terpental seperti debu. Api dan tanah menyembur ke langit, seperti letusan gunung berapi, membentuk pilar cahaya yang terlihat puluhan kilometer jauhnya.
Ledakannya begitu besar, hingga orang-orang di London ratusan kilometer dari medan perang mengira terjadi gempa bumi. Di permukaan, pasukan Inggris melihat kawah raksasa yang menganga. Tanah tempat benteng Jerman berdiri selama bertahun-tahun, sekarang berubah menjadi lubang selebar lapangan sepak bola dan sedalam gedung 5 lantai. Itu bukan sekadar kemenangan. Itu adalah pernyataan bahwa perang modern bisa bergerak ke tempat yang tak pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Setelah ledakan, perang terus berlanjut. Tetapi pertempuran terowongan tidak lagi sebesar sebelumnya. Banyak terowongan runtuh atau ditinggalkan. Sebagian masih tertidur. Hingga kini menyimpan karung bahan peledak yang tidak pernah meledak, tertutup tanah dan waktu. Namun, bagi mereka yang pernah turun ke dalamnya, perang terowongan tidak pernah benar-benar selesai. Mereka selalu mengingat suara langkah di tanah basah, napas di ruang sempit, dan ketegangan ketika mengetahui musuh bisa menyentuh mereka hanya dengan merobek selembar tanah tipis. Ini adalah perang yang bukan hanya melawan musuh, tetapi melawan kegelapan, ketakutan, dan bumi itu sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bila kalian suka, silahkan tekan tombol like. Bila ada masukan atau saran, silahkan ketik di kolom komentar. See you next video. Sampai jumpa.